sebenarnya sejak awal kan kayak LPG 3 kg kan memang sifatnya tertutup. Tapi kemudian berjalan inkonsisten sampai sekarang. Sehingga akhirnya terbuka dan Pertamina terus menambah tabung LPG ya setiap tahunnya sampai 5 juta tabung dan lebih. Itu yang kemudian subsidi negara semakin boncos. Berarti alasan pemerintah bahwa mereka ragu-ragu memberikan bantuan langsung tunai karena itu. Karena nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan yang tidak sesuai. Salah satunya ya, dan saya memang kasih warning yang cukup keras soal itu. Karena saat ini bukan hanya untuk disalahgunakan membeli rokok saja. Ya. Judol atau pinjol. Pinjol dan judol. Nah itulah yang terjadi kalau itu dilakukan kan akhirnya kalau bahasa Jawanya muspro. Ya. Makanya harus sia-sia gitu. Nah, oleh karena itu ketika akan bansosnya diberikan secara cash money atau cash keras itu harus betul-betul ada syarat-syarat yang bisa ada pertanggungjawabannya lakukan sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting atau bahkan berbahaya. Tapi Mas Tulus, dalam konteks subsidi BBM yang sangat besar itu juga, ratusan triliun, itu kan juga ketika disubsidi di barang, seperti sekarang kan, misalnya Pertalite sama biosolar, itu kan ternyata banyak bocornya juga gitu. Nah, terus akhirnya orang berpikir, ya udah kalau gitu jangan subsidi barangnya, tapi ke orangnya yang punya hak, berhak untuk bisa mendapatkan bantuan agar dia mampu membeli BBM dengan harga itu gitu. Ya memang kalau kita masih subsidi itu dialokasikan di barang, itu pada akhirnya banyak distorsinya. Distorsinya itu artinya katakanlah tidak tepat sasaran itu. Lalu karena itu memang subsidi itu bukan kepada barang tapi kepada orangnya. Tapi orangnya ini juga harus hati-hati. Orang betul-betul harus by name, by address dan sangat tepat sasaran gitu. Nah memang kita dorong agar misalnya subsidi untuk gas LPG yang 3 kilogram ya ini juga kan berkali-kali dikaji karena tidak tepat sasaran karena 20% dipakai untuk kelas menengah ya seperti yang di apartemen dan segala macam. Nah ini karena subsidi gas LPG 3 kg distribusinya itu kan bersifat terbuka. Terbuka artinya siapapun boleh membelinya, siapapun boleh mengkonsumsinya. Dan disparitas harganya sangat tinggi antara 12 kilo dan 12 kilo atau 5 kilo. Apalagi kemarin apalagi baru naik kan. Baru naik. Nah, itu makin tinggi disparitasnya. Kita membeli saya misalnya pakai yang 5 kilo itu kan naik itu sekarang sudah 120. Ya, sementara ada produk yang sama, kualitasnya sama, harganya hanya 21.000 misalnya 3 kilo. Ya siapapun akan punya insting untuk membeli yang murah. Itu secara hukum ekonomi nggak salah. Nah masalahnya itulah yang kemudian sebenarnya sejak awal kan kayak LPG 3 kg kan memang sifatnya tertutup. Tapi kemudian berjalan inkonsisten sampai sekarang sehingga akhirnya terbuka dan Pertamina terus menambah tabung LPG ya setiap tahunnya sampai 5 juta tabung dan lebih. Itu yang kemudian subsidi negara semakin boncos gitu. Termasuk di dalam BBM bersubsidi. Nah BBM bersubsidi ini saat ini sudah agak lumayan terkendali Mas Ipung karena misalnya Pertalite kan belinya harus barcode dan untuk mobil tertentu, kendaraan tertentu sudah bisa di barcode sehingga kontrolnya mudah. Dan kemudian yang kedua setelah adanya dampak perang itu kuotanya dibatasi yang tadinya 60 liter per hari sekarang menjadi 50 liter. Dikurangi 10 liter. Kurangi 10. Tapi memang kalau dari data Pertamina konsumsi Pertalite kita rata-rata per hari itu hanya 19,5 liter per hari. Tapi ini akan trigger kalau untuk yang taksol atau taksi online ya karena dia pasti konsumsinya lebih banyak gitu. Tapi untuk harian itu sebenarnya hanya
katakanlah 20 liter itu per hari. Jadi kalau di kuota 50 liter per hari ya masih sangat cukup. Gitu. Okay. Nah, ini menarik juga kemarin saudara-saudara kita di Sumatera ya Mas Pung ya, yang mengalami blackout nih. Mas Tulus. Nah, ini gimana ya blackout ini kan artinya ada apa ya? Ada persoalan lah gitu. Akhirnya mereka tidak bisa menikmati listrik selama beberapa jam. Ya, kalau hanya tidak bisa menikmati listrik mungkin tidak terlalu tidak terlalu urgent gitu ya. Yang menjadi urgent itu ketika listrik yang dipakai yang untuk kegiatan produktif tidak ada, mati kan selama 17 jam kan akhirnya misalnya saya baca di media peternak ayam ribuan bibit ayamnya yang sudah mau jadi itu meninggal atau mati gitu. Karena tidak ada listrik sehingga pakannya terganggu dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kerugian-kerugian yang sifatnya ekonomi akan sangat terasa untuk yang kegiatan-kegiatan produktif ya atau bisnis. Tapi kalau yang sifatnya untuk hanya nonton TV atau apa mungkin ya tidak terlalu terasa dalam arti hanya kehilangan dari sisi hiburan atau apalah gitu. Tapi yang lebih penting adalah yang untuk kegiatan produksi itu. Dan itu bisa kita meminta ganti rugi dengan ya sebenarnya kalau bicara di regulasi teknisnya di Permen ESDM sejak tahun 2003 itu sudah ada yang namanya tingkat mutu pelayanan. Kebetulan saya waktu itu ikut mengawal dalam proses pembuatannya. Itu TMP namanya ya. TMP itu salah satu itemnya adalah lamanya pemadaman. Jadi lamanya jam pemadaman. Nah, tetapi itu sangat kecil, Mas Ipung. Dan karena gini, ketentuannya itu hanya kompensasi itu diberikan itu pun juga memenuhi syarat lamanya pemadaman itu ya. Itu hanya 15% dari abonemen. Jadi diskon. Ya 5 diskon dari abonemen kan kecil. Iya, abonemen kecil ya. Misalnya 1.300, abonemennya mungkin 50.000 misalnya, ya kan? Berarti ketika pemadaman kemarin di Sumatera, kalau listrik kita itu 1.300 VA, berarti diskonnya atau kompensasinya ya 15% dari 50.000. Jadi sangat-sangat tidak bermakna dalam konteks kerugian sosial, ekonomi, psikologis yang dialami ketika pemadaman itu sampai 17 jam. Ya, mestinya harus dapat kompensasi yang lebih besar ya, Mas ya? Ya, secara hak kita seperti itu, tetapi itu harus dilakukan dengan cara yang lain. Dalam arti misalnya apakah melakukan gugatan, class action ataupun individual itu bisa, tetapi apakah kembali ke konsumennya apakah mau melakukan itu atau tidak, karena itu kan juga perlu effort ya, perlu upaya dan perlu biaya juga. Perlu biaya. Ya, biaya sebenarnya kan hanya untuk mendaftarkan perkara, tidak perlu pakai lawyer ya. Tapi kan kita perlu waktu untuk melakukan itu kan, dan juga belum tentu menang. Oh gitu. Nah iya dong, karena kan gugatan kan kita bicara soal kalah menang. Gitu. Tapi kalau dilakukan secara kolektif saya kira lebih kuat, dan itu memang punya dasar hukum yang kuat juga di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Lingkungan Hidup, ya. Itu sebenarnya akan lebih efisien, efektif kalau masyarakat bisa menginisiasi gugatan class action misalnya ya. Makanya dalam bencana ekologis yang kemarin terjadi di Sumatera Utara, saya juga membuat rilis bahwa saya mendorong agar masyarakat melakukan gugatan class action terhadap bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Utara waktu itu ya, Aceh, Sumbar dan lain sebagainya.